Halo guys, selamat datang di channel Juragan Film. Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, pastikan kalian semuanya klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen guys. Dan buat kalian semua yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga rezeki kalian semakin lancar. Dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Indonesia yang berjudul Pang in Love. Sebelum kita mulai alur cerita filmnya, kita kenalan dulu sama para pemainnya ya guys. Aro, Mojo, Yoji, Almira, dan Maya. Persahabatan mereka bagai kepompong guys, merubah ulat menjadi dinosaurus. Dan setelah kita mengenal mereka semua, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke videonya aja ya guys. Let's go! Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Cerita diawali saat Aro hendak bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung yang sangat tinggi. Dan setelah diselidiki, ternyata Aro patah hati karena wanita yang dicintainya akan menikah dengan orang lain guys. Rekan-rekannya yang datang ke lokasi berusaha membujuk Aro untuk mengurungkan niatnya yang hendak bunuh diri. Persahabatan mereka yang sangat kuat membuat Aro membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Setelah pikiran dan hati Aro mulai tenang, ia pun mengajak rekan-rekannya untuk menemaninya berangkat dari Malang ke Jakarta agar bisa menyatakan cintanya kepada Maya. Sebelum mereka berangkat, Mojo hendak pamit kepada ibunya terlebih dahulu agar senantiasa diberi keselamatan. Mereka pun beramai-ramai mendatangi ibunya Mojo dan meminta doa agar dilancarkan selama dalam perjalanan. Dan perjalanan mereka dari Malang menuju ke Jakarta pun dimulai guys. Berbekal uang yang sangat minim, perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Berniat untuk menumpang kereta, mereka malah diusir oleh petugas stasiun dan mereka pun harus mencari alternatif yang lain. Mojo mendatangi supir truk yang sedang beristirahat dan mencari tumpangan yang searah ke Jakarta. Ternyata salah satu supir truk bersedia mengantar mereka dari Malang hanya sampai ke Jogja dan menghimbau mereka untuk menaiki truk yang berwarna merah. Dengan penuh semangat, mereka pun menaiki truk yang berwarna merah. Saat truk sudah sampai di tempat tujuan, kenek truk pun langsung membangunkan mereka. Tapi ternyata mereka salah menaiki truk guys. Truk yang mereka tumpangi adalah truk yang bertujuan ke Bromo. Alhasil perjalanan mereka menuju Jakarta menjadi semakin jauh. Karena hari telah malam, mereka memutuskan untuk bermalam di depan rumah warga dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Keesokan harinya, mereka dibangunkan oleh pemilik toko yang hendak bersiap-siap untuk membuka tokonya. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan dengan berjalan kaki sambil mengharap untuk mendapatkan tumpangan. Beruntung mereka bertemu dengan anak pang setempat yang bersedia memberi mereka tumpangan sampai ke Blitar. Dari Blitar, mereka kembali menumpang mobil yang sedang diderek sampai di suatu desa. Mereka bertemu dengan tukang sate yang kebetulan mereka juga belum makan guys. Aro dan kawan-kawan berpura-pura mabuk untuk menakuti si penjual sate agar dapat makan murah tapi kenyang. Bukannya ketakutan, si penjual sate malah mengkombek mereka semua dengan mengeluarkan senjata andalannya. Mereka semua lantas minta ampun kepada si tukang sate. Karena memang si tukang sate ini memiliki sifat yang baik hati, ia pun mengampuni mereka dan memberi mereka makan. Usai puas makan sate, karena hari sudah malam, Mojo meminta rekan-rekan untuk beristirahat. Tapi sepertinya Aro sudah ngebet pengen ketemu dengan Maya guys. Sampai akhirnya dengan uang yang cuman seadanya, mereka naik bis jurusan ke Semarang. Di tengah perjalanan, sepertinya perut Yoji tidak bisa bersahabat guys.
karena makan sate terlalu pedas mengakibatkan ia tak bisa lagi menahan BAB-nya. Karena semua penumpang sedang tertidur pulas, Aro meminta Yoji agar BAB di jendela bus saja. Karena memang sudah tak tertahankan lagi, Yoji pun mengiyakan perintah Aro dan ia pun langsung BAB di jendela bus tersebut, guys. Tapi sepertinya nasib sial menimpa mereka, guys. TA1 yang Yoji keluarkan dari jendela bus tersebut mengenai mobil anggota TNI, dan bapak tentara pun langsung memberikan mereka hukuman dengan tegas. Hukuman yang mereka terima membuat Aro, Mojo, dan Al sedikit kesal kepada Yoji. Saat mereka meneruskan perjalanan, secara tidak sengaja Mojo melihat foto Yoji terpampang sebagai model sebuah kalender yang membuat mereka tak bisa lagi menahan tawanya, guys. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan dengan menumpang truk yang menuju ke Semarang. Di tengah perjalanan, mereka pun saling berbagi cerita satu sama lain yang membuat persahabatan mereka semakin erat. Setibanya di Semarang, ternyata banjir sudah menanti mereka, dan mau tidak mau mereka harus mampu melaluinya. Setelah berhasil melewati banjir, mereka pun bermalam di suatu tempat sambil menunggu pakaian mereka kering. Oh iya guys, saat melewati banjir tadi, ternyata kaki Mojo tergores sesuatu yang membuatnya luka. Namun Mojo tak terlalu menghiraukannya. Di momen ini, sepertinya benih-benih cinta muncul di antara Yoji dan juga Almira. Saat pagi tiba, mereka berhasil menumpang kereta pengangkut barang. Dan setelah mereka turun dari kereta, mereka kembali menumpang mobil jenazah yang bertujuan ke Cirebon, guys. Di tengah perjalanan, supir tersebut memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati buah durian. Mereka pun hanya bisa menyaksikan dari dalam mobil sambil berharap sang supir akan berbaik hati kepada mereka. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tapi sepertinya karena terlalu banyak makan durian, sang supir pun sedikit mengantuk, guys, yang mengakibatkan mobil yang ia bawa oleng. Setelah turun dari mobil tersebut, mereka pun langsung auto mabuk, guys. Karena persediaan uang sudah sangat menipis, mereka memutuskan untuk mengamen agar dapat menyambung hidup mereka. Namun sepertinya hasil ngamen anak pang ini jauh dari kata cukup untuk membeli makanan, guys. Sampai akhirnya Yoji yang secara diam-diam mengagumi musik dangdut mengajak Al untuk bernyanyi dangdut. Yoji dan Almira membuat malu Aro dan juga Mojo. Sebagai anak punk rock sejati, masa mereka nyanyi lagu dangdut, guys? Karena mendapatkan hasil yang lumayan banyak, Mojo dan Aro pun ikut bergabung bersama mereka. Sampai akhirnya mereka pun mampu membeli satu bungkus nasi untuk mereka nikmati bersama. Saat malam tiba, Aro mengajak rekan-rekan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Aro dibuat terkejut saat melihat Mojo tergolek lemas tak berdaya. Luka gores di kaki Mojo ternyata semakin serius dan harus mendapat penanganan dari dokter. Mereka pun membawa Mojo ke klinik terdekat. Tapi pihak klinik sepertinya menolak mereka karena diduga mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan, guys. Aro yang sempat kesal akhirnya membawa Mojo ke tempat yang lebih nyaman. Mereka pun menculik sang dokter agar bisa mengobati Mojo yang lukanya semakin parah. Dokter itu pun langsung memeriksa luka Mojo dan memberikan pengobatan secara gratis untuk mereka. Setelah berhasil sembuh dari lukanya, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan sampai akhirnya tibalah mereka di Jakarta, guys. Secara diam-diam, Aro ternyata memiliki cincin untuk diberikan kepada Maya, yang ternyata mengundang keributan, guys. Pasalnya, mereka semua menahan lapar demi mengantar Aro ke Jakarta, tapi ia malah menyembunyikan cincin tersebut. Mojo yang tak bisa menahan lagi emosinya, langsung memukul Aro hingga mengakibatkan pelayan menumpahkan minuman ke baju preman yang lagi santuy di sana, guys. Si preman yang tak terima langsung memukul Aro dan keributan pun terjadi.
Saat polisi datang untuk melerai keributan, tanpa sengaja Aro menjatuhkan cincinnya yang diambil oleh salah satu preman tersebut. Mereka pun ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat mereka mendekam di sel tahanan, Aro, Mojo, dan Al meminta Yoji untuk menghubungi tantenya yang berada di Jakarta. Setelah dihubungi, sang tante yang sangat cantik dan membahenol pun datang, guys. Si tante pun bersedia menjamin mereka dengan syarat Yoji harus bersedia menjadi model kalender lagi. Dan tanpa berpikir panjang, Yoji mengiyakan persyaratan tersebut dan mereka pun bebas, guys. Scene berpindah di kediaman Maya yang sesaat lagi acara perkawinannya akan segera dimulai. Tamu undangan pun sudah berdatangan karena yang mau nikah anak pang, jadi tamunya juga banyakan anak pang ya guys. Ditemani Tante Rosa, Aro dan kawan-kawan pun diantarkan menuju ke lokasi pernikahan Maya. Tapi di tengah perjalanan, Aro melihat preman yang mengambil cincin miliknya. Ia pun menghampiri preman tersebut serta meminta agar mereka mau mengembalikan cincinnya. Keributan pun kembali terjadi, tapi karena kali ini mereka kalah jumlah, mereka pun lari untuk menghindari preman tersebut. Sampai akhirnya mereka terkepung dan tidak bisa menghindar lagi guys. Dalam keadaan terjepit, Mojo mengucapkan sedikit kalimat guys, yang ternyata kalimat tersebut mengundang para pangrok jalanan yang ada di sekitar sana. Ini barisan tak bergendang berpalu. Sekali berarti sudah itu mati. Pemimpin kelompok pang tersebut memerintahkan agar mereka menyelesaikan masalah mereka secara gentle atau by one guys. Dan Aro pun langsung by one dengan preman yang mengambil cincin miliknya. Di tengah duel seru melawan preman tersebut, Maya secara tiba-tiba datang dari tengah kerumunan. Duel sengit tersebut dimenangkan oleh Aro dan dia pun berhasil mengambil kembali cincin yang sempat berpindah tangan. Di momen ini juga, Aro langsung menyatakan cintanya kepada Maya di depan mempelai pria. Dan mempelai pria yang terkejut dengan pernyataan Aro meminta Maya untuk memilih antara dia atau Aro. Dengan suara yang sangat tegas dan lantang, Maya pun memilih Aro untuk menjadi pasangan hidupnya. Bukannya sedih, mempelai pria ini malah terlihat senang karena memang sebenarnya ia pun belum siap untuk menikah dengan Maya guys. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Aro langsung melamar Maya detik itu juga guys. Diikuti oleh Yoji yang juga menyatakan cintanya kepada Almira. Setelah misi mereka semuanya selesai dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis ya guys. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye bye.